Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Kita berapa orang di kelompok ini? Kelompok 1 ini ya? Ya Pak. Ya, Ada 10 orang ya? 10 orang, Pak. Ya kalau begitu 1 lagi ya? Berapa orang lagi? Satu orang lagi. Satu orang lagi, Pak. 1 orang lagi ya? Ibu Misna. Oh sudah masuk ya? Ada host di sini? Co-host? Oke, bisa kita mulai ya adik-adik? Assalamualaikum Pak Abu Bakar. Oh ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya silakan host. Ya, Diantar- maaf Pak Abu Bakar, saya tidak buka videonya Pak Abu Bakar. Ya, iya, tidak apa-apa. Gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada sore hari ini ya, kita bersama Pak Abu Bakar di agenda kedua. Untuk memaksimalkan waktu, saya persilakan kepada Pak Abu Bakar untuk memulai materinya. Silakan Pak Abu. Baik. Terima kasih banyak Bu Dewi. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik peserta Ya, Pak. Latsar CPNS Angkatan 72 Kabupaten Parigi Motong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita Sore. semua. Bahagia dan gembira sekali rasanya saya Abu Bakar Al-Mahdali, Widesuara, ahli utama BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, bisa berjumpa bertatap muka dengan adik-adik walaupun hanya melalui Zoom meeting ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi daripada makna arti pembelajaran kita, khususnya pada materi agenda 2. Agenda 2. Saudara-saudari, adik-adik, untuk lebih akrabnya barangkali saya ingin dulu melihat nama sekaligus pemilik nama ini, bisa menyampaikan secara singkat, sebut namanya, NDH-nya, kemudian asal unit kerjanya. Silakan secara berurutan. Ya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Andi B.C. Kusmawardani, asal instansi Puskesmas Taupa. Tahu Pak, Puskesmas tahu. Dekat sana Motong, apa? Iya, Pak. Tahu Pak tuh lagi. Iya, Motong ya. Ya, Terima kasih banyak, Andi Besek. iya, Pak. Selanjutnya di belakangnya Andi Besek, silakan. Silakan perkenalkan nama. Saya ingin melihat wajahnya. Ya. Saya Pak, atas nama Jupri, instansi dari SD Impres 1 Giok, Kecamatan Motong. Giok. Iya, Giok. Banyak batu giok di sana, Dek. bukan Giok Pak, tapi Gio. Oh, giok. Gio saja, tidak ada K-nya. Oh, tiada kanya. Iya, Ya. Terus berikut di belakangnya Jupri. Silakan perkenalkan nama. Perkenalkan saya Pak, perkenalkan nama saya Dwi Mayasari,
Unit Kerja SD Impres Raja Basar, Kecamatan Mautong. Di mana tuh? Di SD SD Impres. Raja Basar itu di Desa Lobu, Pak, Kecamatan Mautong. Oh, Mautong ya, Mautong. Ya. Ya. Di belakangnya Dwi Mayasari. Saya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmin, unit kerja Ya. di SD Impres Mautong Timur. SDN Impres Mautong. Mautong juga nih? Iya, Pak, Kecamatan Mautong. Ah ya, oke. Terus nomor 5. Berikutnya. Saya Pak. Ya. Nama Fadlia, unit kerja SDN Impres 2 Gio. Kecamatan Ya, Mautong. sama dengan Jupri ya? Tidak Pak, dia di SDN 1, saya SDN 2. Oh, ya. SDN 2 ya, Gio. Iya Pak. Iya. Ya. Terus di belakangnya lagi, di belakang Fadlia. Silakan. Sore Pak, Selamat sore. Ya. perkenalkan nama saya Rio Tangka Pak, asal instansi dari Puskesmas Mepanga. Rio Karol. Iya Pak, Apa? Dokter ini? iya Pak, Dokter Rio Karol. Puskesmas Mepanga Pak. Mepanga. Terus di belakangnya Rio. Silakan. Saya Pak, perkenalkan nama saya Ana Agung Putu Eri Sudiana, asal dari Puskesmas Balinggi, Kecamatan Balinggi. Biasa dipanggil apa nama pendeknya ini? Agung Pak. Oh, makasih Agung ya, Balinggi. Ya, Pak. Terus di belakangnya Agung siapa? Baik Pak, perkenalkan nama saya Inyoman Abdi Prasetyo, asal instansi SMP Satap Negeri 2 Sausu Pak, Kecamatan Sausu, Parigi Motong. Terima kasih Pak. Apa itu Satap itu? Satu atap. Satu atap. SMP Satap 2 Sausu. Negeri 2 Sausu. Sausu. Ya. Iya Pak. Terima kasih. Ya, makasih Nyoman. Iya Pak. 9. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Paramita Andari, asal instansi itu dari SMP Satap Negeri 2 Bolano Lambuno. SMP? Ya, SMP Satap Negeri 2 Bolano Lambuno. Oh, Lambuno. Bukan tempat amin ya, banyak kepiting itu ya, Lambuno. Iya. Iya, Pak. Banyak kepiting itu di Lambuno. Nah. Terus siapa lagi terakhir? Saya Pak. Siapa? Permisi. Saya Pak, izin Pak, saya pakai HP, laptopnya bermasalah. Ya, enggak apa-apa. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Misnawati, asal instansi SD Impres 2 Kota Raya, Kecamatan Mepanga. Oh, Impres 2 Kota Raya. Iya Pak. Kota Raya. Ada guru di situ, ponakan namanya Israt, tak kenal ya? Guru SMA, Tidak, Pak. guru agama. Oh iya, Kota Raya juga. Iya Pak. Terima kasih. Biasa. Iya, makasih banyak. Saya share screen dulu, mau cari bahan tayang. Saya bergembira sekali, senang sekali bisa bertatap muka, bisa ketemu dengan adik-adik semua yang masih muda belia. Umur ini paling tinggi mungkin 26 ya. Tidak, Pak. Ada yang tidak terima, Pak. Oh ya gitu ya. Siapa itu?
35? Iya, Pak. Saya, Pak. Bima Yasari. Tidak percaya saya kalau lihat wajah ini. Paling umur 20, 25. Kelihatan bahan saya nih. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kita santai-santai saja, pelan-pelan. Pertemuan kita ini pertemuan pertama, nanti ada pertemuan beberapa kali lagi ke depan untuk menyampaikan sambungan daripada materi ini, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Nah, sebelumnya saya perkenalkan juga, nama saya Abu Bakar Al-Mahdali. Wah, nama saya ini jelek sekali. Hancur, karena sudah abu dibakar lagi. Tapi tidak apa-apa, pemberian dari orang tua saya 63 tahun yang lalu, lahir di Una-Una. Udah tua ya, udah lansia ini, 63 tahun. Tapi saya juga senang karena adik-adik ini ada yang pernah lah sama-sama bekerja di dunia ini, yaitu di dunia pendidikan. Jadi sebelum jadi Widyaswara, saya itu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, kurang lebih 5 tahun. 7 tahun saya Kepala Dinas Pendidikannya, Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sisanya itu bekerja di Kabupaten Poso. 3 tahun di sana Kepala Dinas Pendidikan, juga pernah sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Bawasda, dan juga memang asal muasalnya di sana adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. Terus sebagai Widyaswara ini baru ya sudah 3 tahun, karena usia pensiun. Widyaswara ahli utama ini adalah 65 tahun. Itulah perkenalan singkat. Saya punya 3 orang putra putri. Yang perempuan ini beda tipis namanya dengan siapa tadi? Fadlia. Kalau ini namanya Fadila. Fadila ini tahun ini mungkin 1-2 bulan ke depan selesai S3-nya di Unpad. Ini Fuad, ini Fauzan, ya. Nah, saya terakhir ini semua pada kuliah. Kalau yang di tengah ini baru selesai S2-nya. Nah, adik-adik yang saya cintai, saya banggakan bahwasanya kita ada di sini, ya, ada di pelatihan ini sebetulnya apa? Dalam rangka menuju PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, agar supaya kita bisa menjadi PNS yang profesional dan berkarakter, nah, memang harus punya ketentuan-ketentuan. Nah, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, ya. Ada peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Kemudian peraturan LAN bahwa Anda itu harus diberikan pelatihan, ya, dari CPNS menjadi nanti PNS, seperti itu. Jadi kenapa ada di sini? Yaitu untuk meningkatkan profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Anda sebagai PNS yang berkarakter, yang punya kompetensi, punya kemampuan, knowledge. Kalau knowledge, ilmu pengetahuannya saya kira tidak perlu diragukan, ya. Karena Anda semua sudah S1, keterampilannya, skillnya juga tidak diragukan lagi, ya. Karena apa? Karena saudara-saudari punya keterampilan mengajar, keterampilan bagaimana masalah kesehatan, ada dokter, ada bidan, dan sebagainya. Tapi kompetensi yang ketiga yaitu apakah Anda punya yang namanya attitude, sikap perilaku. Maka oleh karena itu agar supaya menjadi ASN yang betul-betul profesional dan berkarakter, Anda di tempat dulu di sini
mudah-mudahan nanti dengan pelatihan-pelatihan yang akan datang, Anda bisa bekerja sebagai PNS atau ASN yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita. Masih ingat istilah ini? Apa sebetulnya istilah ini? Silakan, ingatkah istilah daripada huruf-huruf ini? Kalau mau berpendapat, mau berkomentar, selalu sebut nama supaya saya memberikan penilaian-penilaian. Biar hanya apa yang disampaikan itu sudah menjadi catatan bagi saya. Dengar suara saya nih? Iya Pak, dengar. Oh, dengar ya. Miss Nawati, Pak. Ya, Miss Nawati, Pak. Silakan Miss Ini Nawati. yang disingkat. Ya Pak, terima kasih. Ini yang disingkat ANEKA ini adalah singkatan dari akuntabel, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang merupakan nilai-nilai seorang ASN. Terima kasih. Nilai-nilai luar biasa. Miss Nawati, guru SDN, Impres 2, Kota Raya. Oke. Ini saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa Anda dibentuk di sini tentu saja dengan mendalami beberapa agenda pelatihan, itu agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan nanti akan ada agenda 4 ya, yaitu tentang kepemimpinan aktualisasi. Nah, di sini di agenda 2 ini, agenda 2 yaitu yang disampaikan tadi oleh si Miss Nawati, bahwa itu ada 5 materi yang akan kita pelajari secara bersama-sama hari ini sampai juga hari besok atau lusa, yaitu akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, nasionalisme, dan komitmen mutu. Nah, kemudian kalau agenda 3 itu, yaitu peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Di sana ada 3 mata pelatihan, pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government. Ya, seperti itu. Nanti itu kita coba pelan-pelan memberikan pemahaman ataupun juga mungkin sifatnya pengulangan karena sebelumnya saudara kan sudah belajar di MOOC kurang lebih 16 hari barangkali ya. Nah, apa tujuan kurikuler agenda 2 ini? Untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional. Sebagai apa? Sebagai pelayan masyarakat. Ingat itu, sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai guru yang mau dilayani, tapi sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan tugas jabatannya. Dan tentu saja tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Gitu. Jadi seluruh mata pelatihan dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS dengan memberikan penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi, jadi mengaktualisasikan bagaimana ini bisa diterapkan nilai-nilai dasar PNS. Targetnya apa? Ya tentu setelah kita belajar teori, peraturan, akhirnya kita ada pengetahuan, kita tahu. Setelah kita tahu tentu kita mau apa? Mau berbuat ya. Nah, di situ juga berarti kita punya kemampuan. Kemampuan apa? Mengaktualisasikan atau mengimplementasikan dalam rencana aksi habituasi. Habituasi adalah sebuah pembiasaan ya, pembiasaan. Tapi dengan kita bisa mau apabila ada semangat ya, ada motivasi, ada gairah. Kalau semangat, motivasi, gairah adik-adik ini luntur,
atau kecil atau bahkan tidak ada, ini semua tidak bisa kita lalui dengan baik, ya, tidak akan bisa. Jadi semangat, motivasi, gairah, khususnya Anda yang 10 orang ini yang sedang ada dalam room ini dengan saya, mudah-mudahan tergolong orang-orang yang semangat, motivasi tinggi, dan selalu bergairah. Saudara-saudari, bahwa pada hari ini saya akan coba mengulas, mengupas, mendalami apa yang saudara pernah pelajari di MOOC. Ketika belajar di MOOC itu, menurut level ranah kognitif Anderson, itu Anda masih pada tahap mengingat dan memahami C1, C2. Nah, di sini sudah mencoba menerapkan, menganalisis atau mengurai, menilai, dan juga nanti mencipta. Artinya ada solusi-solusi bila ada masalah, bagaimana Anda bisa mencarikan jalan keluar. Nah, ini sudah pada tahap pembelajaran yang disingkat dengan C6 tadi. Nah, tapi ini tidak bisa kita melangkah, menerapkan, menganalisis kalau tidak kita paham. Itu percuma. Tidak bisa juga kita memahami lebih jauh kalau tidak ada yang diingat. Yang kita baca, lupa semua. Nah, bagaimana bisa kita pahami? Jadi mulai dulu ketika belajar, kita ingat. Setelah kita ingat, kita paham. Setelah kita paham, mungkin ada yang bisa kita terapkan. Dan seterusnya sampai pada C6 itu. Nah, oleh karena itu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak ke belakang sedikit, mereview, sekaligus sharing pengalaman, ya, dan pemahaman. Ketika belajar mandiri di MOOC atau Massive Open Online Course, apa saja yang saudara-saudari ingat dan pahami dalam materi akuntabilitas, nasionalisme, dan juga etika publik. Akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Silakan. Apa yang sempat diingat, apa yang sempat dipahami? Ketika, ya, siapa? Nyoman? Ya, mohon izin Pak untuk menjelaskan sedikit yang pernah saya baca kemarin di modul, Pak. Iya, benar. Silakan. Pertama, akte adalah kewajiban pertanggungjawaban. Intinya adalah bertanggung jawab untuk mencapai sesuatu yang diinginkan secara individu atau kelompok. Karena sesuai dengan harapan kelompok mencapai tujuan bersama. Jadi intinya tanggung jawab, Pak. Kemudian nasionalisme, yaitu pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Jadi kita harus peduli dan bangga terhadap rasa nasionalisme atau bangsa kita sendiri, yaitu cinta dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Itu pernah saya baca atau saya ingat-ingat. Kemudian etika benar, ya. Etika publik adalah suatu norma atau aturan atau hukum mungkin gitu ya, yang bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar gitu ya. Jadi suatu rule atau tata cara untuk berperilaku sebagai ASN ya. Kemudian komitmen mutu adalah standar atau suatu standar yang ditentukan oleh organisasi agar mencapai tujuan visi misi yang dicanangkan oleh organisasi. Itu jadi ada standar yang ditetapkan. Misalnya standar organisasi, standar pendanaan, standar dan sebagainya. Ada 7 standar kayaknya saya pernah ingat itu. Supaya efisien dan inovasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian anti korupsi. Di sini anti korupsi adalah tindakan melawan hukum. Tindakan, jadi kita tidak korupsi, maksud sebagai ASN jangan korupsi atau melawan korupsi. Jadi anti dengan adanya korupsi. Itu mungkin yang ini luar biasa, sudah langsung sekaligus pukat harimau, langsung dilingkar anekanya. Sementara hari ini saya mau ajak Anda semua untuk bincang-bincang pada 3 dulu,
yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Jadi A-nya dulu. A-nya, nanti K-nya besok. Karena ini hanya 3 jam pembelajarannya, kita usai sampai jam berapa ya? Jam 18 barangkali ya, 18 jam 6. Ada yang lain sebut namanya selain Nyoman? Untuk 3 saja dulu ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Apa yang dipahami, apa yang diketahui, apa saja yang diingat-ingat ketika belajar di MOC. Silakan. Izin Pak. Ya. Izin Pak. Ya. Ya, nama saya Ana Agung Pak. Ya, Agung. Silakan Agung. Tadi yang dijelaskan sama Pak Nyoman tentang nilai-nilai penjelasan tentang dari akuntabilitas. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang nilai-nilainya. Ya, ya. Nilai dari akuntabilitas yang saya dapat kemarin membaca di modul MOC. Nilai dari akuntabilitas yang pertama yaitu kepemimpinan. Ya. Yang kemudian integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Itu nilai-nilai dari akuntabilitas. Kemudian nasionalisme. Ya, silakan lanjut. Nasionalisme. Kemudian nasionalisme memiliki 11 nilai. Yang pertama mengedepankan persatuan dan kesatuan, kemudian menunjukkan sikap rela berkorban, mengikuti persamaan derajat, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran. Kemudian nilai dasar etika publik, yaitu memegang teguh nilai-nilai ideologi dalam Pancasila, siap mempertahankan undang-undang, dan menjalankan tugas secara profesional. Ya, cukup demikian Pak. Ya, bisa dijelaskan yang lain. Terima kasih banyak Agung. Ya, yang lain lagi bisa lebih memberikan contoh, misalnya kalau nilai-nilai yang disebutkan oleh Agung tadi, contohnya kayak apa itu? Sebut nama ya, kalau mau berbagi komentar, sebut namanya. Contoh konkretnya itu akuntabilitas gimana? Saya Pak. Ya, Fadlia. Silakan Fadlia. Ya. Nama saya Fadlia Pak. Ya. Ya, contohnya Pak kalau dari akuntabilitas kepemimpinan, memberikan contoh kepada orang lain dan memiliki komitmen tinggi dalam melakukan pekerjaan. Kalau nasionalisme Pak, contohnya tentang saling tolong menolong Pak. Kalau etika publik memegang kalau etika publik Pak memegang teguh nilai-nilai etika publik itu Pak, kalau buat saya tentang kayak cepat datang begitu itu Pak. Cepat datang apa maksudnya? Iya. Disiplin apa? Iya, disiplin Pak, disiplin. Cepat datang ke mana? Ke mall? Tidak Pak, di tempat kerja. Oh, tempat kerja. Saya kira cepat datang ke mall. Tidak Pak. Ya. Di belakang Fadlia, siapa? Apa yang dibaca-baca kemarin, diingat-ingat itu? Terima kasih Pak. Ya, silakan. Nama saya Rio Pak. Ya, silakan Rio. Kalau menurut apa yang saya masih pahami Pak, kalau akuntabilitas itu kalau di kerangkanya itu ada 2 terbagi. Akuntabilitas dengan responsibilitas Pak. Jadi ada yang membedakan tentang akuntabilitas dan responsibilitas. Kalau akuntabilitas itu lebih
lebih ditekankan di pertanggungjawaban. Kalau responsibilitas dia lebih ditekankan kewajiban untuk bertanggung jawab. Gitu saya. Iya. Kalau nasionalisme itu lebih ke cinta kepada tanah air. Salah satunya itu antar ras, antar umat beragama, antar budaya masing-masing suku. Kalau nasionalisme, jadi saling menghargai dalam tanah air ini, menghargai tentang budayanya, menghargai tentang rasnya, menghargai tentang agamanya, dan pada prinsipnya nasionalisme itu ada 4 prinsipnya, Pak. Ada prinsip untuk mencapai suatu kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan, gitu Pak. Kalau etika itu lebih ke kode etik, Pak, kalau saya. Jadi etika publik itu diatur untuk kita sebagai ASN itu untuk berperilaku dan bertindak untuk mengambil keputusan untuk melayani pada pelayanan publik, itu Pak. Ya, makasih Pak. Luar biasa ini dokter muda ini. Jangan mau dikalah sama Pak Dokter ini. Silakan Bapak Ibu Guru. Siapa? Saya Pak, nama Dwi Mayasari. Dwi Mayasari. Ya, saya mau menjelaskan sedikit, menambahkan sedikit. Silakan. Jangan sedikit, banyak-banyak. Iya Pak, kalau menurut saya akuntabilitas yaitu rasa tanggung jawab atau sikap sebagai seorang PNS untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepada kita untuk kita capai, yang harus kita capai. Contohnya, PNS itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Kemudian melayani publik tidak membeda-bedakan. Kita melayani publik itu melayani masyarakat secara sama. Kemudian nasionalisme itu rasa cinta kita kepada tanah air yang kita terapkan, yaitu dengan cara seperti yang Ibu Fadlia katakan tadi, menolong sesama, kemudian toleransi karena kita bangsa Indonesia atau negara Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya. Kemudian yang etika publik yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan atau etika aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai PNS itu kita memiliki aturan-aturan atau etika yang harus kita patuhi. Karena itu adalah aturan. Contohnya seperti yang telah disebutkan Ibu Fadlia tadi, yaitu dengan disiplin, kemudian jujur, kemudian salah satunya yaitu tidak melakukan korupsi. Ya, seperti itu saja, Pak. Iya. Wah, jelas. Hebat ini. Dwi Mayasari umur berapa? Ya, 35 tahun, Pak. 35. Berapa kali ikut tes ini? Aduh, banyak, Pak. Banyak kali. Banyak kali ya? Tapi alhamdulillah, padanya bisa juga lulus ya. Ya, saya kira betul ya, apa yang disampaikan tadi itu. Sudah, saya belum buka, saya punya tayangan, kamu sudah menjelaskan. Wah, saya bilang ini hebat ini. Kelompok 1 kayaknya. Iya Pak, kelompok 1. Saya belum tanya, kamu sudah jelaskan semua. Oke. Bagaimana nilai-nilai tadi yang sudah disampaikan itu, Anda semua menerapkannya
khusus dulu akuntabilitas ya di unit kerja masing-masing. Nah, tentu guru itu pandangannya lain. Akuntabilitas sebagai seorang guru gimana, akuntabilitas sebagai seorang dokter, para medis tentu juga lain karena pasti sesuai dengan bidang tugasnya. Coba dari guru dulu, bagaimana penerapan nilai. Bisa Tadi izin, kan Pak? sudah, ya silakan. Kalau menurut saya, Pak, dalam kebiasaan yang saya lakukan di sekolah, yaitu pertama adalah mengajar, Pak. Karena tupoksi guru pertama adalah mengajar, yaitu tanggung jawabnya sebagai guru tidak makan gaji buta, jadi harus datang ke sekolah mengajar. Jadi akuntabilitasnya tanggung jawab mengajar. Itu tupoksi pertama. Kemudian administrasi, misalnya mempersiapkan RPP, silabus, jurnal, itu memang harus dikerjakan sebagai akuntabilitas kita sebagai guru itu. Kemudian nilai nasionalisme di situ bahwa dengan hati nurani sebagai guru datang lebih pagi, disiplin. Ya. Orang masih tidur jam 7 kita harus datang, apalagi saya di Satap, Pak, jauh dari rumah ke akses ke sekolah itu, jadi iri sama orang masih tidur saya sudah bangun pagi. Jadi itu nasionalisme membela negara demi mengajar anak-anak. Kemudian etika publik itu mempertanggungjawabkan tindakan kita kepada masyarakat. Jadi kita bukan hanya absen 0 jam 4 pulang atau jam 7 datang, cuma pelangak-belongok di kelas pulang, bukan begitu maksud. Jadi kita harus mengisi pengetahuan anak ya sebagai pertanggung jawab kita kepada masyarakat. Terima kasih, Pak. Itu dulu, Pak. Wah, mantap. Tambahan, dia. Nawati. Hah? Miss Nawati? Tambahan, Pak, Miss Nawati. Silakan. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak, mengenai penerapan nilai-nilai akuntabilitas di tempat kerja itu, akuntabilitas itu kan ada alat akuntabilitas kan, Pak. Di situ kita menilai akuntabelnya seorang PNS itu berdasarkan hasil dari SKP-nya. Dan hasil SKP itu menggambarkan nilai seberapa besar nilai-nilai akuntabilitas yang diterapkan oleh PNS ini. Misalkan kita bisa lihat dari nilai SKP-nya, misalkan kedisiplinannya hanya sekian, berarti selama ini tidak menerapkan kedisiplinan di tempat kerjanya. Kemudian kerja dalam tim, selama di sekolah, misalkan kita guru, kita lihat nilai SKP-nya sekian, berarti tidak menerapkan nilai-nilai akuntabilitas di sekolah. Sedangkan kalau misalkan dia kejujurannya atau aspek-aspek lainnya tinggi, berarti dia lebih cenderung menerapkan nilai-nilai akuntabilitas di sisi itu. Jadi akuntabilitas itu kita terapkan dan bisa dinilai berdasarkan alat akuntabilitas yang ada. Contohnya guru, kalau pegawai seperti guru itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Kalau Andi Besek gimana? Puskesmas, Pak. Di Puskesmas ya. Bagaimana itu penerapan nilai-nilai akuntabilitas? Kita bahas satu-satu ya, akuntabilitas dulu. Iya, Pak, kalau di dunia kesehatan mungkin sebagai seorang tenaga kesehatan, yang pertama itu kan di nilai-nilai akuntabilitas itu ada tentang keadilan. Jadi maksudnya kita itu tidak boleh hanya melihat pendapat dari kita sendiri, tapi kita juga harus mengumpanbalikan ke pasien. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita saling bertoleransi ke pasien. Apalagi kayak di tempat kerja saya kan masih tinggi masyarakat dengan ini, Pak, apa namanya? Kesadaran apa? Bukan, Pak, tentang kayak ilmu di tempat budayanya, Pak. Budaya Ya, kayak apa itu? Besi.
Budaya apa? Seperti Kebiasaan apa? ya, seperti misalnya kalau orang mau melahirkan masih ada budaya. Kedukun. Iya, iya, masih ada Masih yang kedukun. ya. Kemudian untuk di responsibilitas kita harus punya tanggung jawab dalam pekerjaan kita sendiri, Pak. Ya. Jadi memang sebetulnya ini Anda semua sudah mengerjakan ya. Sudah mengerjakan walau baru beberapa bulan mungkin di tempat kerjanya, kemudian ada pengangkatan ini. Tapi setelah mempelajari baik di MOOC maupun diskusi-diskusi ini, kira-kira begitu ya, sudah mulai diterapkan ya, tanpa disuruh dengan pelatihan ini sudah mulai. Bagaimana? Coba dikomentari, Harmin. Ya Pak, kalau menurut saya, jika akuntabilitas ini dikaitkan dengan fungsi atau tugas dan fungsi dari saya, misalkan seorang guru. Nah, jika dihubungkan dengan akuntabilitas, seorang guru itu kan tugasnya adalah mentransferkan suatu ilmu kepada siswanya. Dan tidak hanya itu juga, seorang guru dia harus memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Dan juga seorang guru menanamkan suatu sikap yang baik kepada siswanya. Jadi seorang guru itu harus disiplin, dalam artian bahwa seorang guru itu harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, dan pulang juga tepat waktu. Selanjutnya, seorang guru juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh, artinya harus sungguh-sungguh memberikan ilmu kepada siswa. Jika ada kendala-kendala siswa yang dihadapi oleh siswa dalam menerima ilmu, jadi kita harus mencari tahu bagaimana caranya agar ilmu yang akan kita berikan nanti dapat diserap oleh siswa dengan cara menggunakan metode-metode atau model-model pembelajaran yang efektif. Kemudian, ya mungkin saja Pak. Terima kasih. Ya, Agus. Maaf Pak, sedikit tambahan. Ya. Ya, atas nama Dian Paramita. Kan akuntabilitas itu kan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kalau dalam lingkungan sekolah itu bisa mengajarkan siswa itu dalam hal ketika kita melakukan sesuatu kita harus mempertanggungjawabkan, meskipun itu adalah meskipun kita salah kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Seperti itu Pak. Ya, itu orang yang akuntabel ya, artinya gagal ataupun sukses tetap harus dipertanggungjawabkan. Tapi sebisa-bisanya semua yang kebaikan dipertanggungjawabkan dengan cara kita berbuat yang baik. Pasti pertanggungjawabannya juga baik. Kan begitu? Saya mau tanya dulu, sebelum kamu ini masuk di latihan dasar ini, di sekolah atau di puskesmas ada berapa bulan, berapa tahun? Tahunan apa bulanan di sana? Sudah 1 tahun, Pak. 1 tahun. Nah, kemudian setelah mulai belajar di Latsar, di MOOC, juga yang sekarang kita diskusikan ini, apa yang kalian sampaikan itu, apakah sudah sempat dikerjakan? Wah, rupanya saya ini sudah melaksanakan ini akuntabilitas. Rupanya saya ini sudah melaksanakan ini nasionalisme. Atau nanti betul-betul dipermantap di sini. Silakan berkomentar. Kalau saya Pak dari Puskesmas Mepanga Pak. Ya. Itu sudah diterapkan Pak. Sudah diterapkan
kalau untuk nilai-nilai akuntabilitasnya sudah diterapkan, seperti membangun hubungan dengan pasien, Ya. terus pelaporan hasil kinerja di puskesmas, terus hasilnya berorientasi pada hasil-hasil yang kita kerjakan di puskesmas, penanganan pasien, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rutin, gitu. Dan jika ada kendala masalah kinerja, akan ada perbaikan masalah kinerja, itu biasanya dilakukan pada saat awal bulan, itu kita lakukan rapat bersama, Pak, gitu, untuk memperbaiki kinerja, misalnya atau ada kinerja yang kurang baik, pelaporan, pelacakan, atau penanganan, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus. Tentu saja, Rio, dengan masuknya Anda di sini, demikian juga dengan yang lain, Agung, Andi Bese, Misnawati, dan semuanya itu akan lebih mempermantap lagi, ya, akan lebih mempermantap lagi kembali ke unit kerjanya masing-masing. Itu sebetulnya harapan kita. Saya mau bertanya, apakah seorang PNS yang tidak akuntabel, kurang akuntabel, dapatkah berubah menjadi PNS yang akuntabel? Nah, silakan komentari. Izin, Pak. Ya. Nama saya Agung, Pak. Ya, silakan Agung. Ya. Apakah seorang PNS yang tidak atau kurang akuntabel dapat berubah menjadi PNS yang akuntabel? Itu bergantung orangnya, Pak. Orangnya mau atau tidak. Yang kemudian orangnya tahu atau tidak. Yang terutama itu orangnya mau dalam belajar, mau dalam merubah sikap atau perilaku, sehingga menjadi PNS yang akuntabel. Intinya dia itu mau atau tidak mau. Kalau jika tidak mau, ya selesai sudah, Pak. Kalau tidak mau, selesai urusan. Ya, kalau mau bisa diajar, bisa diajari, dan juga mau untuk berusaha mencari tahu. Ya, terima kasih, Pak. Artinya ada pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Iya. Kalau sudah maunya habis, maunya tidak ada, selesai urusan. Betul juga ya. Silakan yang lain. Makasih banyak ya, Agung. Saya Pak Andi Bese. Andi, ya, silakan Ya, Andi Bese. Pak. Kalau saya itu kita sebagai seorang PNS harus menjadi yang akuntabel. Jadi dia harus berubah, Pak. Karena kenapa? Pengertian dari akuntabel itu sendiri kan menerapkan pertanggungjawaban yang kita pegang. Apalagi kita kan sudah menjadi seorang PNS, otomatis kita harus menerapkan nilai-nilai yang sudah kita dapat ketika mungkin kita pelatihan atau seperti sekarang latihan, kita harus tetap merubah supaya kita menjadi PNS yang akuntabel, Pak. Mungkin berarti mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau. Mau tidak mau, harus mau. Suka tidak suka, harus suka. Jadi Pak, ada wajib. Ya? Wajib. Wah, hebat juga ini yang di Bese ini. Pak. Semua benar. Kalau Agung yang dia orangnya mau enggak? Mau berubah tidak? Tambahan, Pak. Tapi kalau ya silakan. Atas nama Dian. Ya, silakan Dian. Kan tadi apakah misalkan kalau ada PNS yang sifatnya kurang atau tidak akuntabel, apakah bisa diubah? Ya. Menurut saya itu bisa. Yang pertama sama seperti Pak Agung, kita tanya dulu dari niat PNS-nya sendiri. Kalau dia memang mau untuk berubah, pasti dia akan bersungguh-sungguh untuk belajar bagaimana sebenarnya sifat PNS akuntabelnya. Yang kedua, yaitu bisa dibantu dengan orang sekitarnya. Teman-teman PNS sekitarnya bisa membantu atau memberikan contoh. Seperti misalkan di sekolah, para guru-guru. Misalkan ada salah satunya yang kurang akuntabel, maksudnya tidak bertanggung jawab, kita melihat dari contoh di sekitarnya. Misalkan teman-teman gurunya datang tepat waktu, pasti dia akan tidak enak untuk terlambat. Seperti itu, Pak.
pasti akan dia mengikuti teman-teman yang lain untuk tepat waktu. Saya pasti sedikit lagi kami menambahkan. Ya. Siapa? Selain Harmin, Pak. Harmin, ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah apakah seorang PNS yang tidak atau kurang akuntabel dapat berubah menjadi PNS yang akuntabel atau tidak? Kalau menurut saya, Pak, semua PNS yang sudah jadi PNS itu diwajibkan untuk menjadi PNS yang akuntabel. Karena Pak, sebelum kita ikut tes CPNS, sebelum sampai ke tahap ini, kita sudah niatkan bahwa saya ikut tes ini untuk menjadi guru. Macam saya Pak, ini sebagai seorang guru, saya sudah niatkan memang sebelum tes itu, saya sudah mantapkan diri bahwa saya akan menjadi seorang pengajar yang akuntabel. Segala apa yang diharapkan oleh pemerintah mengenai kita supaya menjadi PNS akuntabel, kita harus patuhi, Pak. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah kita harus wajib menjadi guru atau PNS yang akuntabel. Terima kasih, Pak. Ya, bisa menambahkan, Pak? Silakan, Jupri. Kita kalau saya Pak dari guru, sebenarnya kita harus akuntabel di dalam sekolah. Jangan kita tidak akuntabel. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah pendidik. Kita ini menjadi contoh murid-murid kita atau siswa-siswa kita di sekolah. Apabila kita misalnya tidak akuntabel dalam mendidik siswa atau kurang disiplin, ini akan bisa menjadi contoh siswa kita di dalam masa-masa kedepannya dalam hal akuntabel ini, Pak. Jadi cuman itu mungkin saya punya. Ada istilah orang itu, guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Guru kencing berdiri, murid kencing maraton, bukanlah berlari, maraton. Ya, saya kira semua komentarnya bagus, mantap. Saya mau pindah slide dulu ya. Pernah dengar istilah ini? Good governance, pemerintahan yang baik. Ini kaitannya juga dengan akuntabilitas tadi. Karena asas-asas pemerintahan yang baik itu ada transparansi, profesionalisme, proporsional, efektif, ya seperti itu. Ada 7 asas-asas asas-asas mencapai pemerintahan yang baik. Bagaimana lihat foto ini? Ini apa ini? Kejadian apa ini? Pengambilan sumpah, Pak. Pengambilan sumpah. Proses sumpah jabatan, pengambilan sumpah. Sumpah jabatan. Maksudnya apa? Supaya kita menjadi PNS yang amanah ke depannya. Amanah. Ya, tadi dibilang itu ya, bekerja secara akuntabel ya. Tapi pada kenyataan, Pak, termasuk komitmen ini, Pak. Iya, termasuk komitmen ya. Karena kita ini berjanji di hadapan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Boleh berkomentar, Pak? Silakan. Ya. Yang seperti tadi bahwa bilang harus PNS harus akuntabel dan disumpah. Tapi kenyataannya, Pak, saya honor dari 2013 sampai 2017, Pak. Lamanya tidak ada bukaan guru agama Hindu di Parigi, jadi saya honor ke sana ke sini, Palu sampai di Bali, Pak. Tapi kenyataannya banyak sekali melempas dengan teori-teori akuntabilitas, bahwa misalnya yang PNS senior, saya dulu honor, dilimpahkan semua di honor, Pak. Misalnya bikin RPP, bikin jurnal dan sebagainya. Jadi PNS senior dan sudah disertifikasi malah tidak akuntabel. Apakah regulasi sertifikasi itu bisa dijalankan atau dipakai tukin nanti, Pak? Moga-moga kita nanti ke depan tidak mencontohi beliau-beliau yang senior, Pak. Karena saya muda, dilimpahkan
tapi dikasih uang sih Pak. Terima kasih Pak. Gitu, Pak. Itulah nanti kita masuk lagi di pembelajaran etika publik. Tadi Dr. Rio mengatakan kita sudah tahu memilah-milih yang baik, yang tidak baik. Nah, itu gunanya kita disumpah di sini, junjung Quran, Injil, kitab suci. Tapi pada kenyataannya ada yang begini. Nah, ini gimana itu? Ada pemalsuan, ada rekayasa, padahal ini dilakukan oleh PNS. Nah, ini pemalsuan ataupun juga rekayasa daripada kartu prakerja. Bagaimana komentarnya? Padahal sudah disumpah, masih bisa berbuat ya. Itu terpulang pada pribadi ya, pribadi masing-masing. Atau tadi ada yang mengatakan si Dian, bahwa di samping dia mau berubah, mau untuk tidak berbuat yang baik, kemudian juga lingkungan mau tidak berbuat yang tidak baik, artinya dia tetap berbuat yang baik ya. Nah, kemudian pengaruh lingkungan, baik itu sebagai guru terutama maupun juga di rumah, di masyarakat, di puskesmas, memberi contoh-contoh yang baik. Saya mau putar ini video. Boleh? Ya? Iya, Kita Pak. coba. Boleh, Pak. Iya Pak, boleh. Putar video sedikit saja. Mantap-mantap ini peserta Latsar CPNS Angkatan 72. Salah. Bentar ya. Belum kelihatan kan? Belum ya? Belum Pak. Ini sudah kelihatan ini? Ya sudah Pak, kelihatan. Nah, coba kita simak dulu ya. Seorang oknum ASN yang berdinas di Kabupaten Asahan ditangkap petugas Polsek Sunggal Kota Medan karena kedapatan menjadi joki ujian CPNS. Pelaku berinisial EW harus berurusan dengan petugas unit reskrim Polsek Sunggal bersama dengan VS, wanita muda yang ia gantikan posisinya saat ujian penerimaan CPNS di kantor Badan Kepegawaian Negara di Medan beberapa hari lalu. Aksi pelaku EW terungkap setelah petugas penerimaan CPNS curiga dengan gerak-gerik pelaku yang datang di detik-detik akhir ketika ujian akan berlangsung. Pelaku juga datang tanpa melakukan registrasi PIN, layaknya peserta tes CPNS lainnya. Kecurigaan ini akhirnya terbukti setelah petugas penerimaan seleksi CPNS bekerja sama dengan Polsek Sunggal melakukan penyelidikan dan kemudian menangkap VS peserta tes seleksi CPNS sesungguhnya. Kapolsek Sunggal Komisaris Polisi Yasir Ahmadi menyebut, oknum ASN yang ditangkap mengaku sengaja menjadi joki penerimaan CPNS sebagai bentuk balas budi terhadap wanita yang ia gantikan posisinya ketika ujian berlangsung. Wanita yang digantikan posisinya oleh pelaku diketahui berstatus sebagai pegawai honorer di Kabupaten Asahan dan selama ini cukup banyak membantu pelaku berinisial EW. Oknum ASN yang ditangkap karena menjadi joki saat ini diketahui berstatus sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Asahan. Dia masuk ke dalam ruang ujian dan mengerjakan ujian seolah-olah bahwa yang mengikuti ujian itu adalah dia. Tapi pada kenyataannya, faktanya bahwa berdasarkan data itu sebenarnya bukan yang bersangkutan. Oknum ini adalah merupakan anggota ASN di Kabupaten Asahan dan yang akan melamar CPNS ini juga merupakan pegawai honor yang di sekolah yang sama. Karenanya untuk membantu balas budi karena orang yang dibantu tersebut merasa
dia merasa bahwa orang yang dia bantu ini sering membantu dia pada saat melaksanakan tugas di sekolah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam di penjara selama 5 tahun. Karena dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan dokumen. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Itulah rupanya balas budi ya. Itu realitas benar-benar terjadi, bahkan masih pakai masker itu berarti masih suasana pandemi COVID ya, belum lama itu terjadi. Saya minta tanggapan dari saudara-saudari, bagaimana kira-kira ini ceritanya ini barang ini. Silakan dikomentari dengan cerita tadi itu, nilai-nilai dasar akuntabilitas yang mana dilanggar oleh oknum PNS tadi itu. Silakan. Dengar suara saya? Dengar? Ya Pak, dengar. Ya, oke. Sudah kembali ada nampak bahan tayangnya? Ya, nampak sudah, bahan Pak. tayang? Nampak ya? Ya. Silakan. Kalau lihat tadi itu, nilai-nilai dasar kita kan sudah banyak bicara nilai-nilai dasar akuntabilitas. Itu jelaskan dia sudah melanggar. Tapi ini kan persoalan hati nurani, balas budi ya. Baru kalau tidak salah tadi ya pelaksana tugas kepala sekolah barangkali tadi itu. Gimana itu? Silakan dikomentari, sebut namanya. Silakan, Padlia. Silakan. Dengar suara saya? Ya Pak, dengar Pak. Halo. Oh, ya, silakan Fadlia. Ya. Halo. Ya, kedengaran. Di mute. Halo. Nah, ya. Halo. Oke. Halo. Ya. Halo. Silakan. Ya, silakan. Halo. Suara saya dapat dengar, Pak. Ya, dapat dengar. Terang. Silakan komentari. Halo. Mana headset situ deh? Silakan. Ya, dapat dengar. Rio. Silakan Rio. Ya, Pak. Ya, silakan dikomentari. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya untuk kasus di atas ini banyak aspek yang dia langgar Pak. Dari prinsip akuntabilitas itu banyak yang dia langgari. Salah satunya itu tanggung jawab sebagai ASN. Dia langgar dengan pelanggaran yang sangat berat, yaitu menjoki dokumen, memasukkan dokumen Pak. Tapi di sini dari tindakannya dia mendapatkan pertanggungjawaban. Jadi dia dapat akuntabilitas itu kewajiban dia untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Walaupun sebenarnya sih
ditangkap Pak, bukan menyerahkan diri. Nah, kalau ini terus untuk aspek-aspek akuntabilitasnya itu masuk di aspek konsekuensi Pak, konsekuensi sanksi atau penghargaan. Tapi di sini dia mendapatkan konsekuensinya itu sanksi dari tindakan yang tidak akuntabel. Oke, Dr. Rio, mantap. Ya, lagi Pak. Lagi Pak. Ya, satu orang baru saya lewati. Ya, Armin, silakan Armin. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Dari yang saya nonton tadi tentang seorang, kalau saya tidak salah tadi, sebagai seorang kepala sekolah di suatu sekolah. Jadi joki CPNS, iya, kepala sekolah. Seorang kepala sekolah menjadi joki untuk membantu keluarganya mungkin atau orang terdekatnya. Membalas budi terus agar orang yang mau dibantu itu menjadi seorang PNS. Nah, jadi kalau jika dikaitkan dengan nilai-nilai dasar akuntabilitasnya yang dilanggar oleh oknum ini yang menjadi joki ini adalah dari nilai kepemimpinannya, Pak. Ya. Nah, di sini kita lihat dia kan seorang kepala sekolah. Dia tidak bisa menjadi kepala. Kan tadi itu yang dia bantu itu adalah kalau saya tidak salah bawahannya sendiri yang honor di sekolah itu Bapak yang tadi. Nah, berarti dia belum bisa memberikan contoh kepada guru honor yang dibantu tadi. Seharusnya kan untuk menjadi seorang PNS dia harus belajar sungguh-sungguh. Tidak boleh melalui jalan singkat jalan pintas ya. Oke. Mantap. Nah, ya, mungkin saja Pak, terima kasih. Bagus, makasih banyak ya. Kita lewat dulu. Sekarang coba kita lihat nasionalisme. Dah, berkomentar di sini lagi. Mantap sudah kalian di akuntabilitas. Sekarang di nasionalisme. Nah, ini tentang nasionalisme sudah disinggung juga tadi, bagaimana menumbuhkan nasionalisme melalui pendalaman peranan Pancasila. Nah, coba kita dalami di sini. Sebutkan dulu, jelaskan nilai-nilai dasar nasionalisme yang dimaksudkan dalam materi ini secara singkat. Satu orang. Silakan. Rata ya, kayaknya rata semua, bagus. Izin Pak. Tidak ada yang diam. Ya, siapa ini? Agung, siapa Pak. ini? Nah, Agung. Bagusnya rata ini. Rata maksudnya rata pemahamannya. Nilai-nilai nasionalisme, silakan. Nilai nasionalisme yang ada di emosi Ya, itu nilai-nilai dasar. Nah. Ada 11. Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Baca semua itu 11 itu, coba. Ya. Yang kedua, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ya. Yang ketiga, bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya. Yang selanjutnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Ya. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh. Selanjutnya, menganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama. Ya, itu ya nilai-nilainya ya. Nilai-nilai dasar nasionalisme. Coba silakan berkomentar dengan foto gambar yang saya tayangkan berikut ini. Nilai-nilai dasar nasionalisme apa yang terkandung di dalamnya? Ya, coba lihat. Kalau ini apa?
Silakan komentari. Itu toleransi beragama, Pak. Ya, ya silakan komentari. Nilai-nilai ya. Atas sama Agung, Pak. Ya, silakan Gung. Ya. Yang gambar 1 dengan gambar 2 itu keterkaitannya dengan nasionalisme, yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa antar umat beragama. Karena dilihat dari gambar itu memiliki agama, suku ataupun kepercayaan yang berbeda-beda dari seluruh wilayah NKRI. Ada yang beragama Hindu, Kristen, Islam, dan Kristen itu ada Katolik dan Protestan, dan Buddha. Jadi mereka rukun di sana, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Betul sekali. Di bawah ini apa? Gambar kedua di bawah. Gambar kedua itu agama, Pak. Udah dilihat dari bangunan-bangunan di belakang orang yang berfoto tadi itu, Pak. Gambar tempat ibadah, ada pura, ada wihara, ada masjid, ada juga gereja. Tambahan Misnawati. Silahkan, Misnawati, silahkan. Gambar di bawah itu termasuk banyak, ada toleransi beragama. Siapa? Toleransi beragama. Budaya juga, Pak. Budaya. Lihat kayaknya ada pakai pakaian Madura, yang sana pakaian orang Jawa. Ya, beragamannya. Tadi di awal disinggung sudah tadi ya, bagaimana ras ya, suku, agama, ras. Itulah Indonesia, ya. Kalau ini gimana? Kaitkan dengan nilai-nilai dasar nasionalisme, dengan melihat ini apa maknanya ini? Bisa komentar, Pak? Silakan, ya. Silakan. Siapa tadi mau komentari? Dari gambar saya lihat itu adalah seorang lansia yang kekurangan ekonomi. Di sini maksudnya tidak ada keadilan ya, bahwa di nasionalisme itu terlihat di nilai Pancasila yang kelima, yaitu kesejahteraan bersama itu ya. Jadi di sini tidak ada namanya kesejahteraan bersama, jadi ketimpangan antara dasolon desainnya. Jadi kita kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang utama. Kenyataan banyak orang yang tidak mampu seperti Bapak gitu. Jadi nasionalisme kita hanya di bibir saja, Pak. Terima kasih. Di bibir saja. Itu yang harus diperhatikan ya, sebagai seorang PNS, sebagai ASN. Harus punya kepedulian melihat hal-hal seperti ini ya, betul juga. Padahal sama-sama orang Indonesia ya. Saya sedikit menambahkan, Pak. Silakan. Kalau saya, Pak, kalau melihat dari gambar ini, kita juga harus punya etika, attitude, dan apalagi ini orang tua. Jadi kita harus dengan melihat keadaannya dia ini, kita harus ada rasa empati. Gitu. Kalau saya lihat, Pak. Secara manusiawi ya? Iya, Pak. Dalam bentuk empati seperti apa itu kita? Maksudnya saling kayak menolong dia, Pak, dalam kesusahan. Gitu. Apalagi saya lihat dalam gambar ini kayak tidak makan-makan, Pak. Macam kau tahu juga. Iya, Pak. Kurus. Jadi kita harus membantunya, Pak. Aduh, cuma ini kau mengerti juga.
Kalau ini dengan kaitkan dengan nilai-nilai dasar nasionalisme, gimana ini? Mengomentari. Keragaman, Miss Nawati, Pak. Nasion. Sebut nama, silakan. Nawati, Pak. Miss Nawati, silakan. Ini yang saya lihat gambarnya ada keragaman budaya, kekayaan budayanya Indonesia, persatuan dan kesatuan. Nilai nasionalismenya, Pak, ada keragaman budaya, termasuk juga kekayaan budaya Indonesia, kemudian ada rasa persatuan. Bagus. Ya, yang lain silakan. Ya, saya tambahkan sedikit, Pak. Saya Ya. Dwi Mayasari. Ya, silakan Ya. Dwi. Kalau menurut saya, Pak, implementasi nilai nasionalisme itu yaitu implementasi dari nilai-nilai ideologi kita, yaitu Pancasila. Jadi dari gambar pertama, kedua, dan ketiga itu yang diimplementasi dari nilai-nilai Pancasila. Kalau yang pertama tadi itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian toleransi kita masuk di sila pertama, toleransi kita dalam beragama. Kemudian gambar yang kedua tadi itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian bahwa di Indonesia ini masih tidak meratanya perekonomian dalam segala bidang. Kemudian gambar yang barusan, gambar yang ini tadi, Pak, ya ini keragaman budaya bangsa, yaitu masuk di sila ketiga, persatuan Indonesia. Karena Indonesia ini terdiri dari suku budaya yang memiliki adat istiadat yang berbeda. Jadi implementasi ideologi Pancasila yang harus kita terapkan dalam segi kehidupan kita setiap hari, Pak. Ya, menurut saya. Iya, makasih, Pak. Guru cerdas semua ini, Bapak guru, Pak dokter. Hebat semua ini. Wah, kalau seperti inilah bagaimana ini? Apa makna nilai-nilai Saya mau apa komentar yang silakan. Foto pertama, Pak. Ya. Tentang ini. Papua. Yang Papua, Pak. Sudut kanan kiri atas. Oke, ya. Itu kita harus, seperti kita tahu, Pak, perkembangan di Papua, karena saya pernah di Papua juga. Jadi perkembangan di sana memang sangat minim sekali, Pak. Untuk pembangunan sumber daya, untuk pembangunan tentang infrastrukturnya, pembangunan tentang SDM-nya itu sangat kurang. Seperti yang kita tahu, pada zamannya Gus Dur itu diganti nama Irian Jaya jadi Papua, karena memang kata-katanya itu artinya Irian itu memang kurang baik, Pak. Seperti kita tahu, artinya Irian itu sebenarnya telanjang. Begitu. Digantilah nama ke Papua yang berarti bahasa Melayu itu keriting, begitu, Pak. Jadi agak sedikit, memang karena saya pernah di Papua, jadi mereka lebih suka dengan kata Papua daripada kata Irian, gitu, Pak. Ya, makasih, Pak. Itu aja, Pak. Iya, makasih banyak, Rio. Ya, selanjutnya saya beri kesempatan yang lain berkomentar tentang gambar-gambar ini. Kaitkan dengan nilai-nilai, kaitkan karena kita sudah masuk di nasionalisme, jadi nilai-nilai dasarnya giring ke sana. Silakan. Ya, izin, Pak. Ya, silakan. Saya Agung, Pak. Nilai dari nasionalisme, untuk dari semua ini kita memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Kebetulan juga saya seorang petani sawah. Iya. Jadi kita selalu menghargai semua pekerjaan, baik itu sebagai seorang petani. Ini kalau gambar ini saya lihat anggota dewan sementara rapat di gedung DPR. Dan juga ini gambar nelayan. Kita semua saling membutuhkan. Iya. Petani membutuhkan ikan untuk makan, nelayan juga membutuhkan beras untuk makan. Dan juga dari semua ini kita dipimpin oleh anggota dewan
sebagai Ya. pemerhati kebijakan, semua kebijakan yang ada Betul. di nelayan ataupun di petani. Iya. Jadi semua itu kita menjunjung tinggi nilai-nilai dengan nilai kemanusiaan dan juga keadilan, yang atasan memperhatikan juga yang bawahan. Terima kasih, Pak. Lagi Pak Harmin. Iya, silakan. Harmin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Dari gambar ini mungkin saya lebih tertarik pada gambar ini, Pak. Rapat anggota DPR ini mungkin Pak gambarnya ini. Iya. Kenapa tertarik? Di situ ada rapat, tapi di situ yang hadir itu tidak banyak, Pak. Banyak kursi kosong. Nah, Ya. jadi kalau dikaitkan dengan nilai-nilai nasionalismenya, ya anggota DPR ini tidak ada atau tidak menunjukkan nilai tentang kerjasama, Pak. Seharusnya kan kalau misalkan seorang anggota DPR itu memiliki nilai kerjasama, pasti ini tidak ada kursi kosong seperti gambar ini, Pak. Pasti terisi semua. Ya, kemudian nilai menghormati, Pak. Nah, ini juga tidak ada rasa penghormatan, tidak ada menghormati sesama anggota DPR. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Padahal mereka di sana itu diharapkan berbicara, mencarikan jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan tadi itu, masyarakat kita di tempat berada ya. Bagaimana bisa sejahtera kalau kosong? Iya, Pak. Harusnya kan anggota DPR ini adalah yang menjadi garda terdepan, Pak, untuk masyarakat, Pak. Jadi kalau misalkan anggota DPR tidak memiliki nilai nasionalisme ini, maka dampak yang akan dirasakan itu, Pak, masyarakat, Pak, bukan keluarganya atau maksudnya bukan pribadi DPR itu, Pak, tapi anggota masyarakat kebanyakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Betul ya, betul. Setuju. Pendapat saya. Tambahan sedikit, Pak. Oh iya. Silakan, tambah. Atas nama Dian. Dian. Melihat dari gambar 2 dengan 3, kita bisa menyimpulkan bahwa kita bangga dengan bangsa kita karena memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Seperti gambar nomor 2 dengan nomor 3. Melihat gambar nomor 4, yaitu melanjutkan dari perkataan dari Ibu Dwi Mayasari, ini alinea keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu di sini merupakan ini yang ada rapat itu merupakan perwakilan dari rakyat. Jadi jadi ini perwakilannya itu harus bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Iya. Karena dia digaji dari uang rakyat ya. Oh, kamai. Mantap ya. Makasih ya, Dian. Kalau ini gimana ini? Silakan dikomentari. Saya Pak atas nama Jufri. Ya, gimana Jufri? Kalau menurut saya di sini ini Pancasila sila kelima yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini yang keadilannya yang tidak ada, adilnya tidak ada. Tidak ada adilnya. Tidak ada. Ini ada orang setelah saya dengar itu Pak, ada yang dibilang pisau itu apa? Tajam ke atas, tumpul ke bawah. Jadi hanya kalau orang-orang besar itu selalu diprioritaskan atau dibela mati-matian, sedangkan orang-orang kecil itu dibiarkan saja. Seperti itu mungkin pendapat saya untuk gambar ini. Ya, saya tambahkan sedikit Pak. Saya dari Dwi Mayasari. Ya, silakan. Ya, kalau dari gambar ini saya melihat status hukum di negara kita itu berat sebelah Pak. Iya, jadi mana yang punya yang dekat atau memberikan contohnya seperti suap atau keluarga. Jadi mana yang memiliki uang Pak, itu yang mungkin lebih dipentingkan, yang lebih diutamakan.
Dibandingkan contohnya dari gambar ada yang badannya besar dan yang kecil. Jadi seperti itu, Pak. Jadi hukum di negara kita ini masih berat sebelah. Kalau berdasarkan gambar ini, Pak. Jadi kalau dilihat dari nilai-nilai dasar nasionalisme, iya, kalau dilihat dari nilai dasar nasionalisme yaitu sila kelima. Oh, ya. Keadilan Tidak sosial adil, bagi ya? Seluruh rakyat. Iya. Ya, harusnya adil. Adil, Dan memang menurut Dwi Mayasari, hal-hal seperti Iya. ini memang masih ada atau sudah mulai berkurang? Saya rasa masih ada, Pak. Masih ada. Tapi Iya. nantikan Dwi dengan teman-teman ini sebagai pelopor ya, pelopor, pembaharu, latsar masih muda belia ini, latihan dasar diikuti di sini, CPNS yang masih berprospek ke depan, yang profesional dan yang berkarakter, tentu akan menghindari. Insya Allah. Lagi Pak. Ya, silakan. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Dari gambar yang saya lihat ini menunjukkan sikap tidak adil Pak. Ini kalau dikaitkan dengan nilai-nilai nasionalisme, orang ini tidak menunjukkan jika dikaitkan dengan nilai-nilai nasionalisme, dia tidak memiliki dia berada pada nilai nasionalisme terhadap menempatkan persatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Artinya Pak, dia lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang banyak Pak. Betul. Jadi kesimpulannya tidak bisa dicontoh ini. Iya ya. Pak. Karena kita lagi belajar bagaimana nilai-nilai dasar daripada PNS. Agenda 2 amanahnya di situ. Yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kita sekarang lagi pendalaman baru sampai pada nasionalisme, nilai-nilai dasar nasionalisme. Nah, coba kita simak lagi ya video pendek tentang kerukunan beragama. Coba saya stop screen dulu. Kemudian belum kelihatan ya. Gimana adik-adik? Sudah? Ya, sudah Pak. Sudah ya, kita putar dulu ya. Nonton dulu. Indonesia, negara dengan sejuta keindahan dan keberagaman antar suku, ras, etnis, budaya, dan agama. Tapi, pernah gak sih kamu berpikir, gimana caranya bangsa Indonesia tetap rukun walau dalam keberagaman? Jawabannya adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau antar kelompok. Toleransi yang paling kental di Indonesia ialah toleransi antar umat beragama. Dalam hal ini, toleransi merupakan tindakan saling menghargai antar umat beragama tanpa memandang agama apa yang dia anut. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Di Indonesia, ada 6 agama yang sudah diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan demikian, semua penganut agama ini wajib dihargai dan diperkenankan menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Namun,